Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok bisnis pengantar kelas manajemen I akan menyampaikan tentang presentasi kami tentang profil usaha dagang Seng Galvalum UD Sri Rezeki 354. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Thorik Firmansyah, NIM B1210458 yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini, dan izinkanlah saya untuk membacakan nama dan NIM anggota kelompok saya. Yang pertama ada Sri Surnarni, NIM B1210429. Yang kedua ada Haryo Herlambang, NIM B1210443. Yang ketiga ada Afin Kasabilah, NIM B1210454. Yang keempat ada Bernardin Firjatullah, NIM B1211063. Dan yang terakhir ada Jati Sobri Madriyatama, NIM B1210464. Memasuki materi yang pertama ialah latar belakang Seng Galvalum UD Sri Rezeki 354 yang akan disampaikan oleh Sri dan Afinka. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan tentang latar belakang Sel Galvalum UD Sri Rezeki 354. UD Sri Rezeki 354 berdiri pada tahun 1998 oleh Bapak Haji Sumiarto, yaitu salah satu bidang industri jual seng gelombang baru atau bekas, talang air, Wuwung Galvalum X Jepang, di suatu daerah Karangtengah Waru, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam memenuhi kebutuhan hidup pada saat itu, beliau bertekad mendirikan usaha dagang ini sesuai kemampuan pada saat itu. Dengan ekonomi yang masih belum tercukupi, beliau bekerja sebagai karyawan pabrik pembuatan galvalum yang berada di Jakarta pada tahun 1997. Kemudian setelah lama bekerja di sana, beliau ingin mengembangkan industri yang jual gelombang ini untuk dibawa ke daerahnya. Karena melihat peluang usaha yang belum ada di daerahnya, dengan modal yang tidak banyak, beliau mulai menyetok barang. Melihat kondisi di lingkungan, banyak masyarakat yang tertarik dengan bahan cenggal palung itu untuk dijadikan kebutuhan. Semakin hari, beliau sudah bisa memiliki pelanggan dan semakin banyak peminat dengan bahan tersebut. Akhirnya, beliau sudah mengumpulkan modal yang bisa untuk membeli bahan stok seng galvalum tersebut. Dalam mengembangkan usaha ini, banyak sekali kendala yang membuat bahan stok terlambat, seperti bahan yang dipesan belum jadi karena masih dalam tahap pembuatan seng galvalum tersebut melewati proses yang panjang. Kendala yang lain seperti angkutan atau transportasi untuk mengirimkan barang. Setelah melalui banyak rintangan yang sudah dialami UD Sri Rezeki 354, akhirnya Bapak Haji Sumiharto bisa membangun strategi untuk bisa memajukan usaha yang berawal dari mulut ke mulut hingga bisa menciptakan sebuah toko dan nama usahanya yaitu UD Sri Rezeki 354 hingga sampai sukses saat ini. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Sri dan Afinka. Materi yang selanjutnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan UD Sri Rezeki 354 dan alasan mengapa harus memilih produk dari UD Sri Rezeki 354 yang akan disampaikan oleh Jati, Bernardin, dan Haryo. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Akan saya lanjutkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan UD Sri Rezeki 354. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Hal tersebut dalam berupa dorongan dari dalam diri berupa niat, tekad, kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut adalah beberapa faktor internal yang mempengaruhi kesuksesan usaha, antara lain: yang pertama, keinginan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki dari pengalaman kerja sebelumnya. Sebelumnya mendirikan usaha UD Sri Rezeki 354, Bapak Haji Sumiharto selaku pemilik usaha merantau keluar kota untuk mencari pengalaman pada tahun 1997 sebagai pekerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Setelah beberapa tahun merantau, beliau memutuskan untuk kembali ke kampung halaman untuk mendirikan suatu usaha dari pengalaman bekerja yang didapatkan pada saat merantau. Yang kedua, mempengaruhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian beliau bertekad
mengumpulkan modal untuk mendirikan usaha di kampung keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hasil yang didapatkan saat merantau ternyata tidak cukup untuk halamannya sendiri. Dengan modal seadanya, beliau membeli barang mentah untuk diolah menjadi suatu produk dengan nilai jual. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau individu. Faktor ini meliputi lingkungan termasuk orang-orang terdekat atau sekitar. Berikut adalah beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi kesuksesan usaha, yaitu yang pertama, adanya kesempatan pasar dalam lingkungan. Belum adanya badan usaha yang berdiri di lingkungan sekitar, beliau menciptakan potensi untuk badan usahanya dan menciptakan peluang pekerjaan bagi lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu adanya relasi yang mendukung jalannya usaha tersebut. Melalui pengalaman kerja sebelumnya, beliau memiliki relasi yang berkaitan dengan usaha yang ingin beliau dirikan. Melalui hubungan tersebut, beliau tahu bagaimana cara membuat strategi untuk mendapatkan bahan. Alasan konsumen harus memilih produksi galvalum untuk bangunan atap rumah karena lebih hemat biaya, wuung galvalum lebih bebas dari rayap, wuung galvalum lebih ringan dan anti bocor, lebih stylish dan mudah dikombinasikan, dan berdaya tahan lama dan kuat. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Jati, Bernardin, dan Haryo. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun, wal qalam mimma yasturun, bila sabilah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.